welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman aku waktu exchange atau pertukaran pelajar di Korea Selatan. Jadi kalau mau tahu ceritanya, langsung aja ke video selanjutnya. Check it out! Nah, aku sendiri itu pertukaran pelajar di Korea Selatan itu tahun 2016 ke Chonam National University di Gwangju. Dan itu pakai GKS juga beasiswanya. Nah, gimana sih aku daftar jadi mahasiswa pertukaran pelajar? Nah, aku sendiri S1-nya tuh di Universitas Indonesia. Nah, waktu itu aku ngelihat kakak kelas aku itu pada pertukaran pelajar ada yang ke Jepang, ke Korea Selatan, atau bahkan ke Eropa. Cuma yang waktu itu ada fully funded beasiswanya itu cuma Korea Selatan sama Jepang. Nah, jadi akhirnya aku karena emang suka sama culture Korea dan per-K-popan, jadi akhirnya aku pilih Korea Selatan. Nah, kalau di UI itu ada bagian dari universitasnya namanya International Office yang memang untuk mengurus atau mengelola pertukaran pelajar ini. Nah, jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi S1 dan ingin pertukaran pelajar ke Korea Selatan atau ke negara lainnya, cek langsung ke bagian International Office yang ada di kampus kamu. Pasti setiap kampus itu ada International Office-nya. Nah, setahu aku kalau misalnya untuk daftar mandiri itu nggak bisa, setahu aku ya, nggak tahu kalau yang lain gimana, itu tuh tetap harus ada perantaranya antara misalnya International Office atau misalnya organisasi dari Korea Selatan atau organisasi dari Indonesia. Jadi benar-benar memang ada perantaranya. Nah, kalau misalnya di UI sendiri, itu sistem pendaftarannya adalah nanti International Office-nya setiap semesternya akan membuka pendaftaran untuk siapa saja yang ingin pertukaran pelajar di kampus-kampus yang bekerja sama UI. Dan untuk pendaftarannya pun itu banyak persyaratannya, mulai dari nilai TOEFL, IPK minimumnya ada, terus habis itu kita nulis personal statement, essay, sama sertifikat dan sebagainya. Nah, karena yang daftar itu juga banyak, nanti yang daftar akan diseleksi lagi sama International Office UI, dan nanti yang terseleksi akan dikirimkan pendaftarannya ke universitas tujuan. Nah, aku sekarang tuh mau cerita tentang pengalaman personal aku. Jadi itu waktu itu, kalau misalnya di UI, itu minimal TOEFL untuk pertukaran pelajar itu harus 550. Itu tuh TOEFL ITP, waktu itu masih bisa tahun 2016. Nah, aku tuh sudah sampai 1 minggu sebelum pendaftarannya selesai, aku tuh tes TOEFL kan. Dan tes TOEFL-nya itu hasilnya tuh cuma 543. Nah, itu tuh kayak kurang 7 poin doang gitu loh. Awalnya tuh akhirnya aku udah mau nyerah aja karena ya udah dari pendaftaran berkasnya aja gak bisa kan. Akhirnya aku telepon mama aku, tapi katanya coba aja deh gitu loh. Coba aja, siapa tahu memang rezekinya di sana gitu. Akhirnya aku dengan semangat, oke, akhirnya aku coba aja. Dan ternyata saat itu untuk Chonam National University yang daftar itu cuma 2 orang aja, aku sama teman aku. Jadi aku tuh daftar ke Korea tuh bareng berdua gitu. Nah, kalau misalnya di UI, misal ada 2 orang nih yang kedaftar dan satunya tuh udah memenuhi syarat, satunya enggak nih. Nah, akhirnya yang enggak tuh langsung ke otomatis tereliminasi. Nah, akhirnya ditanyalah sama International Office-nya, karena kan kita barengan nih daftarnya. Nah, akhirnya teman aku dia pindah ke Korea University karena dia jauh lebih pintar daripada aku. Nah, akhirnya dia pindah ke Korea University, aku di Chonam National University-nya jadi 1 orang doang kan yang daftar kan. Akhirnya kalau misalnya cuma 1 orang yang daftar, itu aplikasinya akan tetap dikirimkan ke universitas tujuan, jadi terserah universitas tujuannya mau nerima atau enggak. Nah, alhamdulillah aku tuh daftarnya tuh sekitar bulan September. Pokoknya awal-awal semester, dan waktu itu di bulan November dapat email dari Chonam National University bahwa aku keterima untuk exchange programnya. Dan waktu aku nyampe, ternyata aku cek teman-teman lainnya juga TOEFL-nya juga banyak yang nggak nyampe 550. Ternyata itu cuma requirement dari UI-nya sendiri, dari Chonamnya tuh nggak sampai segitu. Itu akhirnya ya that's why aku tetap keterima. Nah, aku udah keterima nih exchange programnya dari Chonamnya. Cuma nggak nyampe di situ aja nih perjalanannya. Karena diterima dari universitasnya untuk pertukaran pelajar sama beasiswa itu beda jalur. Kayak gitu. Jadi meskipun kalian diterima tuh tidak otomatis mendapatkan beasiswa. Kalau misalnya kita nggak pakai beasiswa GKS ke Korea Selatan, itu dari UI-nya sendiri hanya membayar tuition fee-nya. Jadi uang semesteran waktu pertukaran pelajar. Uang untuk biaya bulanan itu harus bayar sendiri. Makanya mau nggak mau aku harus dapat beasiswa GKS. Karena aku juga bukan dari keluarga yang kaya, jadi nggak akan bisa kalau misalnya nggak dapat beasiswa. Akhirnya aku coba tanya kakak kelas aku
yang sebelumnya dapat GKS untuk di Korea Selatan. Nah, akhirnya aku tanya kakak kelas aku kan, ternyata setiap univ tuh beda-beda. Ada universitas yang secara aktif kasih tahu ke mahasiswa pertukaran pelajarnya bahwa ada beasiswa GKS, ada juga univ yang nggak ngasih tahu sama sekali. Nah, akhirnya kata kakak kelas aku, coba tanya aja. Karena ketika kamu tanya, otomatis pasti universitasnya bakal jawab kan. Kalau kamu nggak tanya, bisa jadi kamu nggak dapat informasi sama sekali. Akhirnya aku email tuh, kan kemarin kan dapat letter of acceptance kan lewat email. Nah, itu aku langsung email lagi PIC-nya. Aku tanya apakah ada beasiswa Global Korean Scholarship untuk pertukaran pelajar, karena aku tanpa beasiswa nggak akan bisa melakukan pertukaran pelajar ini. Jadi aku sangat membutuhkan beasiswa ini. Jadi aku bener-bener email tuh kayak desperate banget lah butuh beasiswanya. Akhirnya dibales tuh, oh iya ada untuk beasiswa Global Korean Scholarship. Nanti berkasnya dari berkas yang waktu kita daftar exchange-nya, ini sama ada esai yang perlu diisi, yaitu personal statement sama study plan. Nah, untuk exchange ini menurut aku itu hampir sama kayak university track. Jadi kita keterima dulu univnya, dapat LOE-nya, baru dari universitasnya akan kirim nama kita ke NIID atau ke pemerintah Korea Selatan. Waktu itu, akhirnya kan intinya setelah aku dapat LOE, akhirnya aku kirim email, terus habis itu aku dapat esai dan aku kirim lagi. Nah, itu sekitar bulan Desember aku baru kayak dikasih tahu bahwa Cheonam National University memutuskan bahwa aku itu direkomendasikan ke NIID. Jadi itu lumayan banyak juga gitu loh saingannya, karena saingannya itu seluruh dunia. Jadi kalau misalnya PIC, aku kan PIC Asia aja, which is Asia pun juga masih ada Asia Tenggara, Asia Timur, ada lagi juga yang PIC Eropa, Australia, ini benua lainnya kan. Nah, intinya itu dari semua negara itu akhirnya aku 5 orang kalau nggak salah, aku dan 4 orang lainnya direkomendasikan ke NIID. Akhirnya aku nunggu pengumuman NIID-nya kan. Waktu itu di Korea itu kalau spring semester sampai sekarang sih. Nah, kalau misalnya di Korea itu spring semester kan dimulainya Maret. Sedangkan kalau di Indonesia itu dimulai perkuliahannya tuh Februari. Sampai awal Februari pun masih belum ada pengumuman tentang aku dapat beasiswa GKS-nya atau enggak. Nah, jadi itu aku masih isi SIAK NG, kalau di UI itu dia isi untuk mata kuliahnya. Jadi karena kan kalau misalnya aku nggak dapet GKS, aku juga nggak akan berangkat ke Korea juga kan. Jadi tetap harus ikut semesteran di UI kan. Pun itu juga aku masih daftar mata kuliahnya, terus habis itu sambil berharap-harap cemas sampai pertengahan Februari, 14 Februari itu aku baru dapet email bahwa aku keterima GKS. Sedangkan teman-teman aku yang mau pertukaran pelajar semester itu udah pada bikin visa, udah pada beli tiket, karena memang mereka nggak terlalu menunggu-nunggu GKS ini. Sedangkan kalau aku nggak ada GKS ya udah nggak bisa berangkat kan. Akhirnya aku langsung beli tiketnya hari itu juga atau hari besoknya, dan aku tuh harus datang di Korea Selatan itu tanggal 28 Februari. Jadi cuma dikasih waktu 10 hari dari pengumuman dapat beasiswa sampai harus datang ke Korea Selatan. Alhamdulillah tuh semuanya bisa lancar. Aku langsung beli tiket pesawatnya, aku langsung bikin visanya, dan itu pun juga langsung keluar. Kayaknya nggak lama waktu itu, kalau waktu aku ya. Itu waktu nggak lama, jadi akhirnya tanggal 28 Februari aku bisa sampai di Korea Selatan. Nah, kalau misalnya beasiswa GKS waktu exchange, aku saat itu tuh sistemnya untuk PP, tiket PP-nya tuh reimburse. Jadi aku harus bayar dulu uangnya, baru nanti waktu aku nyampe ke Korea Selatan akan dikembalikan uangnya dalam bentuk won sih waktu itu. Selain uang PP, kita juga dapet uang bulanan. Uang bulanan tuh dikit banget, cuma 500.000 won per bulan, bayangkan. Itu tuh sedikit banget. Terus habis itu ada dapat asuransi juga, jadi langsung asuransi. Udah sih itu aja. Dan itu tuh aku karena emang beasiswa, apa ya, nggak ada uang lainnya juga, cuma uang itu aja. Per bulan 500.000 won itu sangat nggak cukup kalau misalnya kalian exchange-nya atau pertukaran pelajarnya di di Seoul. Sangat amat nggak cukup. Karena di Seoul itu 500.000 tuh bisa cuma biaya dormitory atau asramanya aja. Ya udah, biaya makan berarti kalian harus bayar sendiri. Tapi alhamdulillahnya aku tuh di Cheonam National University di Gwangju. Gwangju itu untuk harga tempat tinggal sama harga makan tuh sangat murah. Jadi aku kayaknya tuh dapat itu kayak sekitar 300.000. Itu tuh udah 1 semester biaya asrama, terus habis itu udah dapat makan seminggu tuh 5 kali. Jadi kayak dari Senin sampai Jumat, dan 1 harinya tuh 2 kali makan. Kayak gitu. Jadi tuh bener-bener aku waktu exchange tuh makanannya bener makanan asrama yang nggak enak pun mau nggak mau aku tetap harus makan. Baru waktu weekendnya itu aku bisa coba keluar untuk beli
makan makanan selain makanan asrama. Dan itu beneran gimana ya, kayak aku beneran hemat banget. Terus kalau misalnya nggak punya uang tuh makannya cuma abon aja atau enggak mie. Dan yaudah, ini tuh bener-bener sehemat itu. Karena kan ke Korea nggak cuma kuliah pulang aja kan, pasti harus misalnya sama temen ke tempat apa atau cultural experience apa, dan kayak gitu kan juga membutuhkan biaya kan. Nah itu jadi kayak hal-hal kayak gitu membuat aku sangat hemat waktu exchange kemarin tuh. Meskipun dalam secara ekonomi itu sangat kekurangan banget, tapi itu exchange 1 semester itu tuh hal yang paling berkesan atau yang salah satu yang nggak terlupakan waktu aku kuliah. Pertama kali untuk 1 semester di negara orang, ikutan kuliah sama teman-teman internasional. Terus habis itu tiap minggunya waktu itu tuh di Gwangju ada untuk foreigners. Jadi kayak semacam kita tuh kayak main Running Man. Kita tuh naik busnya itu udah transportasi sama makan udah disediain gratis. Kita tuh cuma tinggal datang, terus habis itu kita ke kota lainnya, terus kita ya udah main kayak Running Man, itu ada mission, terus habis itu kita lari-lari, kita nyelesain misi. Tapi kan lumayan banget karena kita bisa ke tempat lain, kita bisa ke kota lain, terus kita juga dapat makan gratis. Jadi dan kita bisa menikmati ya udah pemandangan, terus habis itu culture kota lain tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak aku sendiri tuh wah sesenang itu. Jadi kayak aku bahkan lebih jalan-jalan waktu aku exchange daripada sekarang, karena kan sekarang kan covid kan, jadi nggak boleh kemana-mana. Nah sekarang untuk mata kuliahnya, aku tuh waktu exchange ambil kayaknya 4 mata kuliah. Nah aku tuh ambil 2 mata kuliah Korea, yaitu Korea Listening sama Korea Reading. Nah saat itu jadi segitu kayak nggak ada, kayak nulis tuh nggak ada, speaking juga nggak dilatih sih, karena memang bener-bener aku pertama kali belajar formal bahasa Korea tuh di situ. Jadi kayak mulai dari baca Hangul A, I, U, E, O, nah yang kayak gitu tuh intinya belajar di situ. Ambil 2 mata kuliah bahasa Korea, terus 1 yang sama kayak jurusan aku tuh namanya International Political Economy. Terus habis itu satunya tuh aku ambil literatur Korea gitu kan. Cuma sebenarnya tuh nggak pingin ambil itu. Waktu itu aku pingin ambil history Korea, pokoknya sejarah Korea gitu. Cuma karena mahasiswanya yang apply tuh nggak banyak, jadi akhirnya kelasnya nggak jadi dibuka. Akhirnya dan yang satu-satunya yang buka tuh setahu aku ya udah akhirnya cuma literatur Korea. Akhirnya aku kesana. Dan itu semuanya full bahasa Inggris sih waktu itu. Karena waktu exchange kan aku juga nggak bisa bahasa Korea sama sekali. Dan yang paling berkesan itu adalah waktu International Political Economy. Jadi tuh profesornya tuh sebaik itu, selalu aktif banget di kelas, kasih pertanyaan, terus habis itu kayak encourage kita untuk bertanya, dan vibe kelasnya tuh seenak itu. Jadi tuh waktu itu kayaknya hampir tiap minggu kita ada presentasi, jadi gantian gitu kan per tim kan. Tapi karena kita terus presentasi, itu jadinya nggak ada UTS ataupun UAS, karena diganti nilai yang presentasi terus gitu kan. Dan itu presentasinya kelompok. Terus profesornya itu kan karena selalu aktif buat ngajak kita bertanya. Terus kalau misalnya kita tanya atau kita bisa jawab, itu tuh sangat diapresiasi gitu loh. Jadi aku tuh orangnya yang kalau misalnya di Indonesia kayak cuma duduk di belakang, kalau misalnya kuliah udah udah nggak pingin, kalau misalnya ada siapa yang tanya, kayak udah pingin tutup mata aja, atau misalnya karena di belakang banget dan nggak terlalu ngerti juga kan. Nah akhirnya aku yang seorang Hilda yang kayak gitu, akhirnya aku tuh duduknya tuh jadi di depan. Terus habis itu karena waktu pertama kali aku jawab kan dia nanya nih, aku jawab tuh, terus habis itu dia oh iya bener sekali lalala. Akhirnya kan aku seneng kan, karena aku pengen ngedapetin kayak apresiasi itu. Jadi bahkan sebelum kelas pun aku tuh baca bukunya gitu loh, baca bahan materialnya baru masuk kelas. Itu tuh hal yang gak pernah aku lakuin waktu di Indonesia kayak gitu. Jadi itu menurut aku sangat berkesan banget. Jadi kayak itu salah satu hal yang membuat dari aku sekarang gitu loh. Jadi sekarang aku pun kalau misalnya duduk di kelas tuh pasti di depan, lebih memahami kalau misalnya aku duduknya di depan. Nah kalau misalnya untuk temen mainnya, nah aku tuh juga ada sebenarnya 2 orang Korea, jadi kayak ada badinya gitu kan. Cuma karena mungkin aku orangnya nggak susah membuka untuk orang lain, ibaratnya kita kenal tapi kenal aja gitu, nggak terlalu nggak terlalu deket banget. Jadi kayak waktu aku balik ke Indonesia udah nggak terlalu kontakan sih. Dan aku tuh orangnya nggak tahu sampai sekarang pun masih kayak gitu. Meskipun ke luar negeri aku tuh lebih nyaman kalau misalnya sama orang Indonesia atau sama orang Malaysia. Jadi kayak yang yang emang dari culture-nya, bahasanya tuh deket gitu. Nggak tahu sih
jangan ditiru. Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian ke luar negeri, banyakin teman-teman yang luar negeri, karena kan kayak networking kan juga penting banget kan. Tapi kalau misalnya nggak bisa karena emang pribadi kalian kayak gitu, itu juga nggak jangan terlalu dipaksakan sih. Nah, udah panjang banget kan aku sharingnya. Semoga dari cerita aku yang panjang ini ada 1-2 hal yang bisa kalian ambil. Jadi sekian, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.